nama saya Selvena Kak Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari langkah-langkah perencanaan penyuluhan agama Islam. Yang kedua, mengenai apa saja sih langkah-langkah dalam perencanaan penyuluhan agama Islam itu. Pastinya teman-teman sekalian atau yang melihat video ini mungkin ada yang belum tahu, maka saya akan membantu untuk menjelaskan. Yang ketiga, kita dapat juga tahu tuh apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan penyuluhan agama Islam itu. Baiklah, dari pengertian langkah-langkah perencanaan penyuluhan agama Islam ada menurut Surahmat Sumatri tahun 2016. Mereka mengatakan langkah-langkah itu sama dengan strategi. Maka dari itu, strategi adalah pola respon organisasi terhadap lingkungan. Ada pula yang menerjemahkan strategi itu sebagai cara, sebagai teknik, taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seterusnya ada menurut pengertiannya juga ada yang lainnya, yaitu strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan guna untuk mendapatkan hasil maksimal yang sangat diharapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah atau strategi perencanaan penyuluhan agama Islam. Kita sebagai seorang penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan agama Islam dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, itu identifikasi potensi wilayah. Seperti apa sih potensi, maksudnya itu seperti ini: penyusunan instrumen pengumpulan data wilayah atau kelompok tepat sasaran, dan yang kedua menganalisis data-datanya. Terus kemudian ada merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran, yaitu seperti menyusun rencana kerja secara rutin, mingguan, bulanan, serta tahunan secara sasaran, yaitu seperti menyusun rencana kerja secara rutin, mingguan, bulanan, serta tahunan secara insidental. Yang ketiga ada menyusun theme of reference, dan yang keempat ada pelaksanaan program kerja, dan yang kelima ada evaluasi program kerja. Yang terakhir di sini membahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan penyuluhan agama Islam. Dalam penyuluhan agama Islam, tentunya kita mempunyai beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Nah, dalam pelaksanaan penyuluhan ini, untuk mengembangkan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahapan takwin. Apa sih itu tahapan takwin? Nah, tahapan takwin berarti pembentukan masyarakat Islam yang kegiatan dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah Islamiyah, ta'awun, dan sholat. Kemudian yang kedua ada tanzim. Tanzim yaitu pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini, internalisasi dan eksternalisasi muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahapan ini dimulai dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yang dimulai dari pemahaman karakteristik sosial masyarakat. Yang ketiga dan juga yang terakhir, yaitu taudi. Apa sih itu taudi?
Taudi berarti keterlepasan dan kemandirian, di mana umat siap menjadi masyarakat mandiri, atau yang disebut orang sebagai istilah masyarakat madani. Sekiranya 3 tahap itu dapat dilakukan dengan baik, serta tercapailah dan terciptalah suatu masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan siap menghadapi era globalisasi seperti yang kita rasakan dalam masa sekarang ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.